Situasi darurat di Israel, di mana rudal-rudal yang diluncurkan oleh Iran menghantam atau mengarah ke wilayah Tel Aviv dan Yerusalem. Akibat serangan tersebut, sirene peringatan udara meraung-raung, menandakan bahaya serangan dan memicu kepanikan warga sipil. Sirene peringatan udara meraung dengan intensitas tinggi di sejumlah wilayah Israel pada hari Selasa, tanggal 17 bulan Juni tahun 2025 waktu setempat. Keadaan ini terjadi seiring dengan pernyataan resmi dari militer Tel Aviv yang mengonfirmasi bahwa sistem deteksi rudal mereka mengidentifikasi adanya serangan langsung yang berasal dari wilayah kedaulatan Republik Islam Iran. Menurut laporan langsung dari kantor berita Agence France Presse yang dikuatkan oleh para jurnalis mereka yang berada di lapangan, suara dentuman keras terdengar menggema di beberapa titik strategis di ibu kota Israel, yakni Tel Aviv, serta di kawasan Yerusalem. Aktivasi sirene peringatan tersebut menunjukkan adanya ancaman nyata yang dipandang serius oleh otoritas militer Israel. Dalam pernyataan resminya, militer Israel menyampaikan bahwa beberapa saat yang lalu, sirena berbunyi di berbagai area di Israel setelah sistem pertahanan mengidentifikasi sejumlah rudal yang diluncurkan dari wilayah Iran ke arah teritorial Israel. Mereka menambahkan bahwa pasukan Angkatan Udara Israel saat ini sedang melaksanakan operasi pencegatan dan penyerangan apabila diperlukan, guna menetralkan ancaman yang ditimbulkan oleh proyektil tersebut. Peringatan ini muncul tidak lama setelah Israel diduga melancarkan gelombang serangan udara terbarunya yang menyasar wilayah ibu kota Teheran. Salah satu sasaran utama dari serangan tersebut adalah gedung kantor pusat saluran televisi pemerintah Iran yang terletak di jantung kota. Dari hasil konfirmasi sementara yang diperoleh melalui jaringan media pemerintah Iran, serangan Israel yang terjadi pada tengah malam tanggal 16 bulan Juni tersebut menyebabkan sedikitnya 3 orang karyawan dari stasiun televisi nasional Republik Islam Iran dilaporkan meninggal dunia. Selain itu, sejumlah korban lainnya mengalami luka-luka dan sedang dalam penanganan medis intensif. Menyikapi serangan itu, baik Israel maupun Iran dengan cepat mengaktifkan sistem pertahanan udara mereka masing-masing. Pihak militer Israel bahkan sempat mengeluarkan instruksi darurat kepada warga sipil agar segera mencari perlindungan di tempat-tempat aman yang telah disediakan, sebagai langkah mitigasi terhadap potensi jatuhnya korban jiwa dari pihak non-kombatan. Di sisi lain, media pemerintah Iran secara eksplisit menyatakan bahwa Republik Islam Iran sedang dalam tahap akhir persiapan untuk melancarkan serangan rudal terbesar dan paling dahsyat yang pernah diarahkan terhadap negara Israel. Sebagai bagian dari langkah antisipatif, otoritas Iran juga disebut telah mengeluarkan peringatan evakuasi terhadap 2 stasiun televisi utama Israel, yakni saluran N12 dan saluran N14. Dalam laporan yang disiarkan oleh saluran televisi nasional Iran, dijelaskan bahwa peringatan evakuasi tersebut merupakan bentuk tanggapan atas tindakan agresif yang dilakukan oleh musuh Zionis terhadap layanan penyiaran milik Republik Islam Iran. Pernyataan itu menegaskan bahwa perintah evakuasi telah ditandatangani dan disahkan oleh Otoritas Tinggi Keamanan Nasional Iran sebagai bagian dari strategi respon cepat dalam menghadapi eskalasi yang tengah berlangsung. Dampak dari eskalasi militer ini dengan cepat menjadi sorotan dunia internasional. Sejumlah negara di kawasan Timur Tengah maupun dari blok negara-negara Barat mulai mengeluarkan pernyataan sikap yang sebagian besar menyerukan penghentian kekerasan secara segera dan mendorong dimulainya dialog terbuka antara kedua negara yang berseteru. Namun demikian, hingga saat ini belum ada indikasi bahwa baik Israel maupun Iran bersedia melakukan deeskalasi, mengingat tingginya tensi politik dan militernya. Beberapa analis pertahanan menyebut bahwa potensi konflik terbuka berskala besar antara Iran dan Israel semakin mendekati kenyataan, terlebih dengan keterlibatan langsung sistem-sistem persenjataan strategis. Di pihak Iran, sistem rudal balistik jarak menengah yang termasuk dalam keluarga Fateh dan Sejil diperkirakan menjadi bagian dari gelombang serangan, sementara Israel dikabarkan telah mengerahkan unit tempur dari skuadron pesawat tempur siluman F-35 dan sistem pertahanan udara Iron Dome serta David Sling secara maksimal. Sementara itu, Markas Besar Komando Pusat Amerika Serikat dilaporkan telah meningkatkan status kesiagaan pasukan di kawasan Timur Tengah sebagai langkah preventif untuk mengamankan pangkalan militer serta aset-aset strategisnya di wilayah tersebut. Pemerintah Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok pun secara resmi mengimbau agar semua pihak menunjukkan sikap menahan diri, sembari menyatakan keprihatinan atas meningkatnya risiko konfrontasi regional yang dapat berdampak luas terhadap stabilitas global. Tidak hanya itu, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sekretaris Jenderalnya juga telah mengeluarkan seruan darurat kepada Dewan Keamanan untuk menggelar pertemuan luar biasa dalam rangka merespons kondisi yang berkembang. Dalam pernyataannya, Sekretaris Jenderal PBB menekankan pentingnya melindungi warga sipil dari dampak serangan dan menuntut penghentian segala bentuk aksi militer yang dapat memperparah penderitaan masyarakat di kedua negara.
Seiring meningkatnya ketegangan ini, terdapat kekhawatiran bahwa konflik tidak hanya akan terbatas pada wilayah Iran dan Israel saja, tetapi juga berpotensi melibatkan aktor-aktor non-negara, serta memperluas cakupan pertempuran hingga mencakup wilayah Lebanon Selatan, Suriah, dan bahkan kemungkinan merambat ke kawasan Teluk Persia. Beberapa kelompok bersenjata pro-Iran seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi Houthi di Yaman sudah menyatakan kesiapan mereka untuk bertindak apabila diperintahkan oleh Teheran. Situasi yang terjadi saat ini menunjukkan betapa rentannya kawasan Timur Tengah terhadap konflik yang dipicu oleh serangan satu arah yang kemudian direspons dengan kekuatan penuh. Kedua pihak, baik Iran maupun Israel, sama-sama mengandalkan kekuatan militernya untuk menunjukkan posisi dominan di kawasan. Namun yang paling dirugikan dalam konflik semacam ini tetaplah warga sipil yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan bahkan nyawa mereka. Di tengah gelombang informasi yang terus mengalir dari berbagai media internasional, masyarakat global kini menanti langkah konkret dari komunitas internasional. Tekanan semakin besar diarahkan kepada para pemimpin dunia untuk tidak bersikap pasif, melainkan proaktif mencari jalur diplomasi yang realistis dan berlandaskan pada prinsip keadilan, hukum internasional, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Jika situasi ini terus berlanjut tanpa adanya jalan keluar diplomatik yang jelas, maka risiko pecahnya perang terbuka berskala penuh di Timur Tengah menjadi sangat tinggi, dan dunia mungkin harus menghadapi babak baru dari krisis internasional yang lebih luas. Dalam situasi yang semakin kompleks ini, keberadaan teknologi militer mutakhir menjadi salah satu faktor penentu dalam pertarungan kekuatan antara Iran dan Israel. Kedua negara telah membuktikan kapasitasnya dalam pengembangan dan pengoperasian sistem senjata canggih, termasuk pesawat tempur generasi kelima, rudal balistik hipersonik, serta sistem pertahanan udara berlapis. Di pihak Israel, berbagai laporan menyebutkan bahwa Angkatan Udara telah mengaktifkan penuh skuadron jet tempur F-35I Adir buatan Amerika Serikat. Jet siluman ini dikenal dengan kemampuan manuver tinggi, sensor canggih, serta sistem peperangan elektronik terintegrasi. Selain itu, sistem pertahanan udara berlapis seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow 3 telah dikerahkan dalam mode siaga penuh, menciptakan perisai pertahanan dari ancaman rudal jarak menengah dan jauh. Sementara itu, Iran juga tak tinggal diam. Negeri para mullah ini dilaporkan telah memobilisasi unit-unit strategis dari Korps Garda Revolusi Islam yang bertanggung jawab langsung terhadap pengoperasian sistem rudal jarak jauh seperti Khorramshahr dan Shahab 3. Selain rudal, Iran juga diketahui memiliki armada drone tempur seperti Shahed 236 dan Mohajir 6 yang disebut-sebut telah digunakan dalam misi pengintaian dan serangan terbatas terhadap wilayah musuh. Bahkan beberapa analis menyebut bahwa Iran tengah mempertimbangkan opsi untuk mengaktifkan rudal hipersonik Fatah 1. Rudal yang diklaim memiliki kecepatan melebihi Mach 5 dan mampu bermanuver secara tak terduga di fase terminalnya, sehingga menyulitkan sistem pertahanan udara manapun untuk mencegahnya. Jika informasi ini terbukti akurat, maka konsekuensi strategis terhadap sistem pertahanan Israel bisa sangat signifikan. Perlu dicatat pula bahwa selain kekuatan militer konvensional, aspek perang informasi dan siber juga memainkan peran krusial dalam konflik ini. Sejumlah serangan siber besar-besaran telah dilaporkan melumpuhkan sebagian jaringan komunikasi dan siaran televisi, baik di Israel maupun di Iran. Lembaga keamanan siber kedua negara bekerja keras untuk menetralisir dampak serangan tersebut, yang ditengarai berasal dari aktor-aktor negara dan non-negara. Dari perspektif strategis, eskalasi yang terjadi saat ini berisiko mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah. Israel yang selama ini dikenal sebagai negara dengan superioritas udara dan intelijen yang sangat kuat, kini menghadapi tantangan serius dari Iran yang telah meningkatkan kemampuan serangan jarak jauhnya secara drastis dalam satu dekade terakhir. Jika konflik ini berkembang menjadi perang multidimensi, maka efek domino dapat terjadi di berbagai front, mulai dari kawasan Laut Tengah, Semenanjung Arab, hingga Laut Merah. Di dalam negeri masing-masing, masyarakat kedua negara hidup dalam ketegangan yang terus meningkat. Sekolah-sekolah ditutup, fasilitas umum disterilkan, dan warga diminta untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan lebih lanjut. Banyak keluarga yang terpaksa mengungsi ke daerah-daerah yang dianggap lebih aman. Layanan darurat, rumah sakit, dan aparat keamanan pun ditempatkan dalam status siaga 1 selama 24 jam penuh. Para pemimpin dunia termasuk dari Eropa dan Asia Timur menyerukan agar Israel dan Iran segera mengakhiri aksi saling serang. Beberapa negara netral bahkan menawarkan diri sebagai mediator perdamaian, di antaranya Swiss, Qatar, dan Norwegia. Namun proses diplomasi ini diprediksi tidak akan mudah mengingat sejarah panjang pemusuhan ideologis, politik, dan militer antara kedua negara yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Sementara para diplomat berupaya menahan bara konflik agar tidak membesar, para analis pertahanan terus memantau setiap pergerakan militer yang terjadi di lapangan, karena satu kesalahan kalkulasi, satu serangan yang melenceng, atau satu provokasi yang tidak tertahan, dapat memicu perang terbuka yang akan melibatkan lebih dari dua negara. Dan jika itu terjadi, dunia tak hanya akan menyaksikan krisis regional, tetapi potensi lahirnya bencana geopolitik yang dampaknya bisa menyentuh hingga ke benua lain. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.